Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang studi komparatif biaya produksi industri berbeda manufaktur dan jasa yang beranggotakan Fania Angelica, saya sendiri Nucaya Gandasari, dan Marisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fania Angelica. Lalu kita memasuki latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, pemahaman mendalam mengenai struktur biaya menjadi aspek krusial dalam pengambilan keputusan strategis. Industri manufaktur dan jasa memiliki karakteristik yang sangat berbeda dalam hal proses produksi, kebutuhan sumber daya, dan alokasi biaya. Industri manufaktur seperti otomotif cenderung padat modal, membutuhkan investasi besar dalam mesin, bahan baku, dan tenaga kerja langsung. Sementara itu, industri jasa seperti penyedia layanan cloud lebih menitik beratkan pada infrastruktur, teknologi, pengembangan perangkat lunak, dan biaya operasional berkelanjutan. Perbedaan mendasar ini memengaruhi cara perusahaan merancang strategis efisiensi biaya dan menentukan harga jual produk atau layanan. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ini, bagaimana perbedaan struktur biaya antara industri manufaktur dan jasa. Lalu ada apa strategi efisiensi biaya yang diterapkan oleh masing-masing industri. Terus juga untuk tujuan penulisan itu untuk menganalisis perbedaan struktur biaya antara industri manufaktur dan jasa, dan juga mengevaluasi strategi efisiensi biaya yang diterapkan oleh masing-masing industri. Lalu kita memasuki pengertian biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Nah, berikut untuk perbedaannya. Yang pertama ini biaya tetap. Biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi mengalami perubahan seperti sewa gedung, depresiasi aset tetap, atau gaji manajemen. Dan ini perbedaan dari biaya variabel, berubah secara proporsional dengan tingkat produksi seperti bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya utilitas produksi. Pemahaman terhadap komposisi biaya produksi sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait harga jual, strategi efisiensi, dan perencanaan anggaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh studi kasus Toyota. Yang pertama, struktur biaya. Sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di dunia, Toyota merupakan representasi ideal dari industri manufaktur berskala besar. Perusahaan ini memiliki struktur biaya yang kompleks dengan pembagian utama antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap, biaya ini meliputi pembangunan pabrik, pembelian robot industri, sistem perakitan otomatis, serta pengembangan sistem produksi terintegrasi seperti Toyota Production System. Biaya variabel, komponen utama dari biaya variabel Toyota terdiri atas bahan baku seperti baja, plastik, dan komponen elektronik, tenaga kerja langsung atau operator produksi, serta biaya logistik dan distribusi. Biaya ini bersifat fluktuatif tergantung pada volume produksi dan permintaan pasar. 2. Strategi efisiensi biaya. Untuk mempertahankan daya saing global, Toyota mengimplementasikan dua strategi utama dalam efisiensi biaya. Yang pertama, Lean Manufacturing. Sistem produksi Lean yang diterapkan Toyota berfokus pada eliminasi pemborosan atau waste dalam setiap tahap proses produksi. Dengan prinsip doing more with less, Lean Manufacturing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua, Kaizen Costing. Toyota juga menerapkan prinsip Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan secara bertahap. Melalui pendekatan ini, setiap bagian dari lini produksi diharapkan terus melakukan inovasi kecil yang berdampak besar terhadap penurunan biaya dan peningkatan produktivitas. Studi kasus Amazon Web Service atau AWS. Yang pertama, struktur biaya.
Amazon Web Service atau AWS merupakan salah satu pelaku utama dalam industri jasa berbasis teknologi, khususnya layanan komputasi awan atau cloud computing. Yang pertama, biaya tetap. AWS menginvestasikan biaya tetap yang sangat besar dalam pembangunan dan pemeliharaan data center berskala global. Ini mencakup pengadaan perangkat keras seperti server, sistem penyimpanan, jaringan komunikasi, serta infrastruktur pendukung seperti sistem keamanan fisik dan perangkat dingin. Yang kedua, biaya variabel. Komponen biaya variabel utama dalam operasional AWS meliputi biaya listrik untuk menjalankan dan mendinginkan data center, biaya perawatan rutin perangkat keras, serta upah tenaga kerja TI yang mengelola dan memelihara sistem. Yang kedua, strategi efisiensi. Untuk mencapai efisiensi biaya dan menjaga profitabilitas, AWS menerapkan beberapa strategi unggulan yang sesuai dengan karakteristik sektor jasa digital. Yang pertama, skala ekonomi atau economies of scale. Pembagian infrastruktur kepada jutaan pengguna atau set infrastruktur, AWS dapat menyebarkan biaya tetap ke lebih banyak konsumen sehingga menurunkan harga dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, otomatisasi. Teknologi seperti auto-scaling, load balancing, dan pemeliharaan sistem berbasis AI mengurangi kebutuhan intervensi manual. Hal ini mempercepat proses, mengurangi potensi kesalahan, dan menekan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada pembahasan yaitu struktur biaya antara industri manufaktur dan industri jasa memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam proporsi biaya tetap maupun biaya variabel. Industri manufaktur seperti Toyota cenderung memiliki biaya tetap yang sangat tinggi, yang berasal dari investasi awal untuk pembangunan fasilitas produksi, pembelian mesin, dan sistem otomatis. Sebaliknya, industri jasa seperti Amazon Web Service memiliki struktur biaya yang fleksibel meskipun tetap memerlukan investasi besar di awal untuk membangun data center, namun biaya tetap tersebut dapat dibagi ke banyak pengguna melalui pendekatan infrastruktur bersama. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Studi komparatif terhadap biaya produksi di industri manufaktur dan jasa menunjukkan bahwa kedua sektor memiliki perbedaan mendasar dalam struktur biaya dan pendekatan strategi efisiensi. Industri manufaktur seperti Toyota cenderung memiliki biaya tetap yang besar karena investasi pada fasilitas dan peralatan produksi, sedangkan industri jasa seperti Amazon Web Service lebih fleksibel dalam mengelola proporsi antara biaya tetap dan variabel. Dari segi strategi efisiensi, manufaktur lebih menekankan pada efisiensi proses fisik melalui pendekatan seperti lean manufacturing, just-in-time, dan kaizen costing. Sementara itu, sektor jasa digital mengandalkan skala ekonomi, virtualisasi, dan otomatisasi teknologi untuk menekankan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Berikut daftar pusaka dari materi tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.